Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Semoga kalian baik-baik saja di rumah, sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya Bapak mohon maaf apabila sudah lama tidak memberikan materi ya. Nah, hari ini kembali lagi Bapak akan memberikan materi berupa video pembelajaran ya. Yang pertama hari ini Bapak akan menjelaskan tentang software pengolah kata ya. Jadi software pengolah kata itu bukan hanya Microsoft Office Word saja ya. Di sini Bapak akan memberikan materi tentang software pengolah kata. Nah, software pengolah kata semua pasti sudah tahu apa itu ya. Software pengolah kata yaitu software yang digunakan untuk mengetik suatu laporan, dokumen, atau mungkin cerita, bahkan bisa membuat gambar ya. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan satu persatu software pengolah kata yang sering digunakan oleh orang ya. Ada 9 software pengolah kata yang sering digunakan, dari yang sederhana sampai yang kompleks atau rumit ya. Jadi berikut nanti Bapak akan berikan contoh tampilan gambarnya saja karena Bapak tidak install yang softwarenya ya. Nah, di sini Bapak akan melihatkan ada 9 ya. Jadi yang pertama adalah ada yang namanya Notepad ya, Notepad. Nah, Notepad ini adalah aplikasi pengolah kata bawaan daripada Windows ya. Jadi setiap menginstal Windows, Notepad biasanya otomatis juga terinstall ya. Notepad merupakan editor teks sangat sederhana ya. Program ini biasanya digunakan oleh seorang pembuat program untuk menuliskan program-program atau merubah konfigurasi ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilan daripada Notepad ya. Nah, jadi biasanya fasilitas Notepad ini sangat sederhana ya. Jadi membuat Notepad ini ringan dan cepat ketika dijalankan, walaupun dengan komputer dengan spesifikasi yang tidak terlalu tinggi. Fitur yang dapat digunakan daripada Notepad ini hanya untuk mengubah sebagian besar kecil tulisan, mengganti jenis huruf, serta mengubah tebal, tipis, garis bawah. Hanya itu saja ya. Jadi tampilannya tidak seperti Microsoft Office Word ya. Jadi ini hanya tampilan sederhana saja daripada Notepad. Nah, yang kedua ada yang namanya WordPad ya, WordPad. Ini namanya WordPad ya. WordPad juga merupakan teks editor bawaan daripada sistem Windows ya. Fitur WordPad lebih lengkap daripada Notepad ya. Antara lain kemampuan untuk menyisipkan objek, tanggal ya, kemudian file, gambar ya, perataan, paragraf, memformat tulisan, memasukkan bullet ya, dan mengatur tabs pada sebuah tulisan. Untuk menjalankan WordPad hampir sama dengan Notepad. Nah, tampilan WordPad ini seperti ini ya. Nah, ada buat mengganti daripada tulisannya, bentuk tulisannya, ada menebalkan, italic, underline juga ada ya. Ini lebih sederhana ya daripada Microsoft Office Word yang sering kita gunakan di sekolah ya. Nah, ini dia tampilannya, sederhana sekali ya. Tapi di paragrafnya ada nih perataan juga ya. Sedikit lebih komplit daripada Notepad yang pertama tadi ya. Nah, selanjutnya ada Microsoft Office Word. Nah, kalau ini sudah sering kita gunakan ya. Ini Microsoft Word di semua kalangan, semua orang pasti ketika membuat dokumen menggunakan Microsoft Office Word ya. Tampilannya juga kalian sudah familiar ya, karena Bapak sering memberikan pembelajaran menggunakan Microsoft Office Word ya. Jadi
Microsoft Word sudah sering kita gunakan ya. Jadi Bapak tidak perlu menjelaskan lebih detail lagi ya untuk Microsoft Word. Kita lanjut ke yang lain, software yang lain. Nah, di sini ada Star Office Writer ya, Star Office Writer. Nah, ini ikonnya ya. Star Office Writer ini merupakan proses kata yang merupakan bagian daripada Star Office ya. Star Office Writer memiliki fitur yang hampir sama dengan Open Office ya, karena memang dikembangkan dari sumber yang sama ya, dokumen yang simpan dan lain sebagainya masih sama ya. Jadi Star Office ini adalah software selain daripada Microsoft Word. Nah, ini dia tampilan dari Star Office Writer ya. Hampir sama ya, semua aplikasi pengolah kata itu hampir sama isinya ya. Yang pasti ada untuk mengganti huruf ya, ukuran, menebalkan, miringkan, underline, juga perataan ya, rata kiri, rata tengah ya. Jadi hampir sama ya, hanya tampilannya saja mungkin yang berbeda ya. Ini Star Office Writer ya. Kemudian ada juga yang masih hampir sama, masih satu perusahaan sama ini, masih satu yang buat, masih satu orang ya. Ada yang namanya Open Office Writer ya. Open Office Writer, program Office ini merupakan sebuah program aplikasi seperti Microsoft Office ya. Bedanya adalah dikembangkan dengan lisensi GPL, gak pakai lama ya. Maksudnya bukan gak pakai lama, tapi general public license, sehingga program ini bebas didistribusikan secara gratis. Nah, jadi program ini dibuat untuk orang-orang yang ingin mendapatkan software secara gratis ya. Nah, tampilannya seperti apa? Ini dia tampilannya. Masih hampir sama ya. Tidak ada bedanya dengan Star Office ya. Ini Open Office Writer. Mungkin ada tambahan fitur-fiturnya di samping ini ya. Untuk menyisipkan gambar atau lain sebagainya. Tampilannya masih sama saja. Yang pasti itu yang sering, yang nggak mungkin tidak ada itu ya jenis huruf ya, ukuran, menebalkan, miringkan atau underline, juga perataan pasti ada ya. Ini dia tampilan daripada Open Office Writer ya. Selanjutnya ada lagi yang namanya Abi Word ya. Abi Word, mungkin yang buat namanya Abi ya. Abi Word sama seperti Open Office yang tadi ya, merupakan software pengolah kata yang mengusung lisensi GPL, General Public License, atau gratis ya, bisa di-download oleh siapapun ya, bisa digunakan oleh siapapun tanpa bayar ya. Dengan lisensi ini kita bisa bebas menginstal dan menggunakan software Abi Word ini. Program ini bisa kita dapatkan secara gratis dengan mengunduh atau download di situs resminya. Situs resminya ya Abi Word ya. abiword.com. Abi Word. Oh ya. Ukurannya pun kecil, hanya 5 MB. Jadi ini sangat mudah sekali untuk di-download ya. Tampilannya seperti apa? Nah, ini tampilan daripada Abi Word ya. Tampilnya sederhana sekali ya. Ya, sudah Bapak sering bilang, yang pasti software pengolah kata itu pasti ada jenis huruf ya, ukuran, menebalkan, miringkan, dan underline. Juga perataan ya, udah pasti ini. Sisanya ya sama saja ya. Tapi karena kita sudah sering menggunakan Microsoft Word, jadi ya kita hanya menggunakan itu saja. Ini buat pengenalan saja agar kalian tahu bahwa software pengolah kata itu tidak hanya Microsoft Word saja ya. Kemudian ada lagi namanya keyword
Ya, ini ikonnya keyword. Keyword merupakan pengolah kata yang menjadi bagian dari K-Office ya. K-Office dikembangkan oleh KDE ya, Desktop Environment, sebuah lingkungan desktop yang sering digunakan oleh sistem operasi Linux ya. Jadi kalau Microsoft Office itu digunakan di Windows, kalau ini biasanya dipakai untuk Linux ya. Linux itu sama seperti Windows ya. Dikembangkan dengan lisensi GPL sama ya. Key-Office dapat digunakan pada sistem operasi Windows, Linux, dan Mac OS juga. Oh, bisa juga ya. Jadi keyword ini bisa digunakan di semua jenis OS ya, operasi sistem seperti Windows, Linux, dan Mac OS ya. Sama ya, keyword juga gratis. Software yang gratis digunakan ya. Ini dia tampilannya. Ya tampilannya seperti ini ya. Masih sama tuh. Yang pasti untuk mengganti huruf, ukuran, ya style juga. Ya, bold, italic, underline ada ya. Tampilan seperti ini. Ya, tampilan daripada keyword ya. Sedikit lebih terlihat lebih rumit ya, tapi sebetulnya sederhana. Baik, selanjutnya ada Atlantis Word Processor ya. Atlantis Word Processor ini merupakan salah satu program pengolah kata. Tampilan Atlantis hampir mirip dengan Microsoft Office Word. Coba kita lihat tampilannya ya. Ini adalah tampilan dari Atlantis Word Processor. Memang sangat mirip ya, sangat mirip. Sangat mirip ya dengan Microsoft Office Word ya. Format seperti dokumen yang compatible dengan Microsoft Word versi 6 sampai XP, juga format teks standar bisa disimpan menggunakan Atlantis Word Processor ini ya. Ini seperti kembaran ya, kembaran daripada Microsoft Office Word. Tapi memang ini lebih kompleks, terlihat lebih rumit, atau mungkin karena tidak jarang dipakai ya, jadi terlihat rumit. Icon-iconnya ya lebih kecil, rinci ya, tapi yang udah pasti ya tampilannya pengolah kata pasti seperti ini ya. Ada untuk mengganti huruf, ukuran, bold, italic, underline sudah pasti ada, dan juga perataan. Baik, selanjutnya ada lagi Google Doc. Nah, Google Document ya. Jadi Google juga mempunyai software dokumen ya. Google Doc merupakan pengolah kata online. Jadi ini digunakan secara online yang memiliki internet ya. Yang diciptakan oleh Google. Google Doc tidak perlu diinstal di dalam sebuah komputer sebelum digunakan ya. Karena dia berbasisnya online. Selama ini Google dikenal sebagai mesin pencari data. Google Doc sangat mudah digunakan seperti pengolah kata lain, cepat dan bisa digunakan dari mana saja ya. Tampilannya seperti ini ya, Google Dokumen. Ya, sederhana tapi elegan ya, terlihat lebih oke lah. Seperti tampilannya seperti Microsoft Office Word 2013 ya. Tampilannya. Baik, anak-anakku sekalian, itulah dia 9 software pengolah kata dari yang sederhana sampai yang kompleks atau sedikit rumit ya. Jadi apabila kalian ingin mencoba menggunakan program pengolah kata selain Microsoft Word ya, Bapak sudah sebutkan tadi apa saja ya, kalian tinggal cari. Sekarang di internet juga sudah banyak ya. Baik, mungkin hanya itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pembelajaran hari ini tentang software pengolah kata ya. Tadi Bapak sudah jelaskan ada 9 software pengolah kata yang sering digunakan oleh masyarakat dunia ya. Nah, kalau yang kita pelajarin ya, kita gunakan cuman Microsoft Office Word ini yang sering kita gunakan ya.
Tadi hanya pembelajaran saja, setidaknya kalian tahu bahwasannya software pengolah kata tidak hanya Microsoft Office Word saja ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Bapak doakan semoga kalian baik-baik saja di rumah. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.